Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, seluruh pejabat eselon dan jajaran staf keuangan di Kementerian Keuangan serta seluruh insan pengelola keuangan negara yang hadir di ruangan ini. Terima kasih atas dedikasi dan kerja keras Anda semua. Hari ini kita berkumpul untuk membahas salah satu program prioritas pemerintah, yakni program MBG atau Makan Bergizi Gratis. Program ini bukan saja memiliki beban fiskal yang besar, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia dan pembangunan nasional kita. Pertama, saya ingin menyampaikan rincian anggaran yang telah dialokasikan dan pemanfaatannya hingga saat ini. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar 71 triliun rupiah untuk program makan bergizi gratis atau MBG di tahun 2025 dengan rincian 56,8 triliun rupiah untuk pelajar SD sampai SMA dan 14,2 triliun rupiah untuk balita, ibu hamil dan ibu menyusui. Namun hingga pertengahan tahun, realisasi anggaran baru mencapai sekitar 10,3 triliun rupiah yang menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan. Pemerintah memperkirakan bahwa untuk menjalankan program ini secara penuh hingga akhir tahun diperlukan anggaran yang jauh lebih besar, yakni sekitar 171 triliun rupiah, bahkan bisa mencapai 420 triliun per tahun jika program diperluas ke seluruh cakupan nasional. Data ini menunjukkan bahwa meskipun komitmen anggaran sudah ada, masih terdapat tantangan besar dalam realisasi dan pemenuhan kebutuhan aktual program MBG. Kedua, beberapa hal penting untuk kita tingkatkan sebagai staf keuangan, yakni untuk memastikan keberhasilan program MBG atau Makan Bergizi Gratis diperlukan beberapa strategi pengelolaan keuangan yang efektif. Pertama, penganggaran harus realistis dengan menghitung secara tepat jumlah penerima manfaat, biaya per porsi, logistik distribusi, dan pengelolaan dapur atau pelayanan gizi. Kedua, pengelolaan dana harus akuntabel melalui penguatan sistem pelaporan keuangan, audit internal, dan monitoring realisasi untuk mencegah pemborosan atau penyelewengan. Ketiga, kolaborasi dengan daerah dan sektor swasta atau UMKM sangat penting, mengingat 85% anggaran dialokasikan untuk bahan pangan lokal, sehingga kerjasama dengan petani, peternak, koperasi, dan vendor distribusi dapat menjaga kualitas dan memberikan manfaat ekonomi lokal. Keempat, evaluasi dan penyesuaian berkala harus dilakukan mengingat realisasi awal baru mencapai 10,3 triliun rupiah dari 71 triliun rupiah yang dialokasikan. Artinya ada hambatan implementasi yang perlu segera diidentifikasi dan diperbaiki. Terakhir, transparansi dan komunikasi publik menjadi kunci agar seluruh stakeholder mulai dari siswa, ibu hamil, balita, hingga masyarakat luas, maka mereka percaya bahwa dana digunakan dengan baik dan manfaat program benar-benar dirasakan. Karena kepercayaan publik adalah aset penting dalam pengelolaan keuangan negara. Rekan-rekan yang saya hormati, program MBG adalah salah satu wujud penting dari komitmen kita untuk menciptakan masa depan bangsa yang sehat, produktif, dan adil. Namun agar ambisi besar ini tidak menjadi beban yang tidak terkendali, kita semua khususnya jajaran keuangan berperan sangat besar dalam memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan benar-benar bekerja untuk rakyat. Mari kita jalankan tugas ini dengan semangat, tanggung jawab, profesionalisme, dan integritas. Sehingga ketika anak-anak kita mendapatkan makanan bergizi gratis hari ini, mereka tidak hanya kenyang, tapi juga tumbuh cerdas, sehat, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Terima kasih atas perhatian dan kerja keras Anda semua. Mari kita terus bergandeng tangan dalam mengelola keuangan negara demi kesejahteraan rakyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam maju, salam untuk Indonesia yang bergizi dan kuat.